Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Media dan Teknologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan dosen pemangku Ibu Dr. Husniatus Salamah Zainiyati MAG dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan tim penyusun PowerPoint interaktif Retno Syama Farela Siwi, Devi Normawati, Fitri Ramadhani, dan Muhyiddin yang akan mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang zakat kelas 10 Madrasah Aliyah. Zakat merupakan rukun iman ketiga. Zakat disyaratkan mulai tahun kedua Hijriah. Ketika kita membayar zakat, ada beberapa faedah atau manfaatnya loh. Contohnya, mensucikan harta dan jiwa. Kemudian mengajarkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama manusia. Zakat ada beberapa loh. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu zakat. Zakat menurut bahasa adalah berasal dari kata az-zakah yang berasal dari fi'il madi zakka, yang berarti bertambah, tumbuh, dan berkembang. Tetapi az-zakah juga dimaknai dengan arti suci. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu yang hukumnya wajib diberikan dari segumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerima. Jadi, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan kepada orang yang membutuhkan. Macam-macam zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Kalian pasti sudah pernah membayar zakat fitrah, bukan? Tapi apakah kalian tahu apa itu zakat fitrah? Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah menurut istilah syara adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar yang telah ditentukan. Syarat membayar zakat fitrah. Islam, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib dinafkahinya, baik itu keluarganya maupun hewan peliharaannya. Kemudian rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, yang kedua muzaki atau seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Kemudian mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat, dan yang keempat makanan pokok yang dizakatkan. Yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini sama nggak sih sama zakat fitrah? Yuk cari tahu. Zakat mal ialah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dipergunakan. Zakat mal juga disebut dengan zakat harta, yang merupakan kewajiban umat muslim yang memenuhi syarat. Yang kedua ada syarat-syarat zakat mal. Yang pertama ada harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta tersebut dikembangkan dan berpotensi untuk dikembangkan, misalnya melalui kegiatan usaha perdagangan dan lain-lain. Yang ketiga, milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain.
Yang keempat, mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang keempat, sudah menjadi miliknya selama 1 tahun. Yang keenam, sudah terpenuhinya kebutuhan pokok. Jadi yang dikeluarkan adalah sisa dari kebutuhan pokok atau kelebihan bahan pokok. Macam-macam benda yang dizakatkan. Yang pertama ada emas, perak, dan logam mulia. Yang kedua ada uang dan surat berharga. Yang ketiga ada perniagaan. Yang keempat ada pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Yang kelima ada peternakan dan perikanan. Yang keenam ada pertambangan. Yang ketujuh ada perindustrian. Yang kedelapan ada pendapatan dan jasa. Yang kesembilan rikas. Apakah di antara kalian tahu apa yang dimaksud dengan Banas? Banas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Jadi zakat fitrah yang dikumpulkan secara nasional akan diurusi oleh tim Banas. Lalu siapa saja yang berhak menerima zakat? Yang pertama ada amil. Amil adalah orang yang mengelola atau mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang kedua, miskin. Miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada mu'alaf. Orang yang masih lemah imannya karena baru mengenal atau menyatakan baru masuk Islam. Yang keempat, seorang budak atau budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Yang kelima, gharim. Gharim adalah orang yang memiliki hutang banyak sedangkan ia tidak bisa melunasinya. Dan yang terakhir ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan untuk mencarinya. Coba nih buat ngetes pemahaman kalian tentang pembahasan materi zakat tadi. Sesuai nggak ya sama apa yang disampaikan tadi? Untuk yang pertanyaan pertama, apa pengertian zakat, zakat fitrah, dan zakat mal? Pertanyaan yang kedua, kapan kita bisa membayar zakat fitrah? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang berhak menerima zakat? Setelah kalian menjawab, kita lihat ya sesuai nggak ya sama apa yang kita sampaikan tadi dengan jawaban kalian. Kita langsung soal yang kedua. Jadi kita membayar zakat pada awal Ramadan sampai hari penghabisan Ramadan, tetapi diwajibkan pada mulai terbenamnya matahari penghabisan Ramadan. Membayar yang lebih baik adalah sesudah sholat subuh sebelum pergi sholat hari raya. Kita lanjut soal 3, benar nggak ya jawaban kalian? Yang berhak menerima zakat ada amil, miskin, seorang mu'alaf, seorang budak, gharim, dan fakir. Yeay, good job buat jawaban kalian yang benar.
Sekian dulu diskusi kali ini. Semoga bermanfaat.